mungkin tidak mengerti definisi marketing, tapi semua yang dilakukan textbook ada ya. Iya, Kan? ya, jadi itu Pak, ilmu nyerontong Pak, istilah orang Surabaya ngomong pokoknya masuk noai sembarang wis pokoknya, ya toh, ya. Ilmu nyelonong itu kalau dalam bahasa kerennya Diawur gitu, Pak. canvassing. Iya, tidak jelas Pak. Pak ketemu orang ya ditawari wis. Dulu punya becak berapa, Pak? 2 biji Pak. 2 biji. Sekarang punya truknya berapa, Pak? Nah, iya. Gak apa-apa, Ya. Pak. Nanti Ya. sebentar lagi juga ada TA kok, Pak. Wah, ini bisnis apa ini? Ya toh. Lo bisnis apa ini ya? Belinya cuma dikit-dikit ini. Kok jual eceran-eceran, Iya, dibungkusin ada orang beli. satu-satu. Iya. Truk gitu ya. Iya, nggak ada. Ya, bisa botol, 2 botol. Nanti mari gitu. Wah. Pecah-pecah nanti. Mari kirim pecah, minta ganti. Nah, nggak diganti, ya udah Namanya ganti. kita Nanti jelek. bintangnya jelek, Pak. Iya. Apa bintangnya jelek? Ini produknya. Ini ya tuna, ini yang paling bagus ini lokal tapi itu ekspor itu. Ini saya masih, Pak. Saya dulu kan pengalaman negeri. Iya. Di luar negeri kan hidup juga ada seindah yang dibayangkan. Iya. Karena yang yang dilakukan begini, langsung tak masuk pakai nasi. Ini Bagaimana cara Pak Afu ini berinvestasi? Ya paling kita kembangkan ya. Apa beli gudang terus? Gudangnya kan sudah Ya. berapa hektar sekarang Pak gudangnya, Pak? Enggak lah ya. Pokoknya ada buat anak-anak ya Pak ya. Itu. Ya kita yang penting ya anak kita ajari dagang semua Pak. Jadi lain kali kan itu bekal ya. Jadi kalau suatu hari mereka sudah bisa sendiri-sendiri mandiri kan kita seneng Pak. Pak Afu lebih senang mana? Beli US dollar atau beli emas? Atau beli properti? Ya properti paling gitu Pak ya. Campur lah ya. Nah, Oke. iya. Nah, Sama kalau buat anak-anak ini bisnis. senengnya diajari investasi apa Pak mulai muda? Diajari nggak? Kalau kamu punya duit buatan begini, Ya. diajari nggak? Diajari untuk apa Pak? Sementara tak suruh dagangnya Pak paling enak Pak ya. Jadi dipukno terus Pak ya? Iya. Kan dagang kan enggak ada habis-habis ya Pak. Ya, sekoping Menarik Pak, mungkin nggak ada sekarang. habis-habis ini loh. Makanya itu sampai kapan Pak? Loh, ya mereka nanti suatu hari kan mereka bisa ngembangin sendiri-sendiri Pak. Nah itu kan kira-kira gitu. Kalau sudah mereka sudah mandiri kan mereka ya sudah punya anunya sendiri-sendiri apa itu? Keluarga. Keluarga punya jalannya sendiri-sendiri kan. Nah, Yang pernah nggak penting kan sampai enggak foya-foya kan. setelah berjalan sekian lama masih sering terjadi keributan? Artinya karena perbedaan pendapat, masih ada nggak? Pastinya adalah Iya. perbedaan. Misalnya kalau kita ngomong khususnya strategi ya, sebuah yang pemikiran yang lebih abstrak, ada yang kepingin A, ada yang kepingin B. Tapi ya untungnya kalau sekarang ini dengan kayak saya sama Cece kan sudah cukup lama join di family business, istilahnya sudah ketemu selanya lah untuk ngesingkan tadi ya Anaknya bahasa Pak? saya. Anaknya Pak Hu 2 ya? 4. Oke. Iya. Perempuan? Perempuan terus Perempuan, laki. Terus laki. Oke. Iya. Laki umur berapa Pak? Laki umur 23. 23. Baru lulus ya? Iya, tahun lalu baru Tahun lulus lalu, ya. angkatan COVID. Jadi nanti semua masuk perusahaan Pak? Iya, tapi nanti kan tak bagi-bagi divisinya itu, Pak. Ya, Cece udah married? Belum. Oke. Nah, pertanyaan saya Pak. Nanti kalau sudah punya menantu nih, Iya. boleh masuk di perusahaan atau enggak Pak? Ya, itu terserah sama mereka, yang penting saya cocok. Kalau cocok ya boleh, kalau tidak cocok jangan. Kan gitu ya. Cocok sama yang keluarga-keluarga gitu loh. Soalnya kan kadang-kadang ya antara orang tua dan anak aja yang mulai kecil dengan budaya, dengan ide, dengan pemikiran, dengan cara hidup yang bersama-sama berpuluh-puluh tahun bisa nggak cocok? Beda. Bisa. Iya kan, apalagi terus ada menantu yang mempunyai cara berpikir, standar sosial dan semuanya yang berbeda. Iya.
selera tidak sama. Ya toh, ya. Yang satu itu artinya menghemat dibilang pelit. Iya. Ya. Wah, itu bisa jadi masalah kan? Betul. Apa planningnya, Pak? Nah, itu nanti dijalani lagi. Pak. Jalannya ya, Pak ya? Iya, wis. Kalau sekarang planning enggak mikir dulu sekarang ya toh. Nah, nanti saat itu baru kita jalani. Dulu saya sama nyonya saya merit kan ya gitu, Pak. Kan ya enggak terlalu nuntut yang berlebihan ya. Karena kadang-kadang kalau saya melihat ini ya, Pak ya. Kalau punya anak 4, gampang baginya 4 divisi. Iya. Nanti anaknya punya anak lagi, kalau punya anak 4 lagi berarti harus ada 16 divisi toh, Pak. Iya. Itu 16 ada 4 lagi. Nah, itu makanya itu kadang-kadang orang Indonesia itu bisnisnya tidak bisa sustain sampai 3 atau 4 generasi. iya, enggak bisa. Ya itu nanti mereka sing ngatur wis. Kita kan sudah estafet sekarang. Ngatur sampai anak sampai cucu. Nah, keterlibatan Pak Afu sekarang nih berapa persen, Pak? Setiap hari masih ngantor ngurusin atau ya cuma telepon cuan piro hari ini? Masih Omsetnya piro? ya globalnya masih ngikuti. Setiap hari masih ngantor. Iya, supaya enggak pikun, Pak. Pikun ini loh, Pak. Supaya utek kiri, utek kanannya jalan ya toh. Lah itu. Pikun ini paling sulit loh. Hah? Nanti punya kekayaan dikasihkan ke siapa-siapa, terus pikun kalau sudah menikah, ya. Alasannya nanti pikun ya. Iya. Pikun loh, ini belum merit. Guyon loh Pak ya. Iya, Pak, betul ya. Betul. Iya. Awas kamu. Awas kamu. Ini di tip awas kamu. Lah iya. Ini namanya kan natural, Pak. Enggak settingan kayak gitu. Oh iya benar loh. Iya ini. Karena begini loh ya. Karena kalau saya memperhatikan ya banyak konglomerat dunia itu istrinya lebih dari satu. Dan saya juga punya teman beberapa konglomerat itu yang istrinya lebih dari satu. Kalau tak tanya, nggak pusing tak? Punya istri dan keluarga banyak mengurusi anak sendiri, pusing gitu. Oh saya sedang menjalankan yang namanya well distribution. Logistiknya harus kuat. Tapi Buat kalau apa saya kaya kalau cuma nggak saya mati juga nggak habis. Saya pemerataan dan saya sedang amal. itu Ruti belum lihat finalnya masih baru startnya ya. Dan berapa tahun kemudian dari keluarga itu ya sebetulnya kita sudah pernah baca juga di media-media sosial beberapa tahun yang lalu sampai saling menuntut. Iya geger itu. Iya geger Pak. Ya. Aduh. Gedung ini sambruk Pak, masih pancangnya gede Pak. Wah. Universal bisa runtuh Pak. Iya. Oke, kembali lagi ya Pak. Sekarang ini apa sih sebetulnya sudah berjalan begitu lama dan Pak Afu ini atau Papa ini cuma melihat tok. Apa sih masih perbedaan apa lagi yang masih terjadi? Kan tetap kita beberapa hal-hal besar yang kita mau ambil itu tetap istilahnya konsultasi ya sama Papa tetap Hubungannya ada. reinvestasi lagi atau apa begitu? Gitu atau mungkin kita mau ada pengambilan keputusan misalnya mau simpel lah kita mau lahirkan brand baru gitu ya. Itu tetap hal seperti itu kita matangkan memang yang di muda-muda terus istilahnya kita tetap propose. Pak, ini begini nilai modalnya seperti ini apa. Nah, ini potensinya itu prospeknya seperti ini. Menurut Papa gimana? Atau misalnya ada masalah yang cukup besar gitu ya, masalah dalam operasional, kita tetap konsultasi. Oke, jawabannya biasanya pertama kali apa? Jawabannya ya bisa benar-benar selaras dengan apa yang sudah kita simpulkan. Oke, ACC berat itu tetap ada. Berarti kan ketahuan Ada yang polanya. berbeda. Pak Ahu ini kalau kamu deketin dengan cara gini dia nggak setuju, harus dengan approach apa yang oke. Aku mau denger atau nggak usah lah gitu. Balik-balik kalau ini kan konteksnya bisnis ya, kita keluarkan hitungannya memang tetapan. Pak ini kalau seperti ini, hitungannya seperti ini, lalu ada proyeksi kerugiannya itu hanya seperti ini, gimana? Istilahnya kan cengli kan Pak, untuk kita coba, resikonya ini masih kecil, bla 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 bla. Selama di hitungannya itu masih lumayan oke, masuk make sense sama cara berpikirnya Papa juga, itu Dan berjalannya mostly dengan waktu, apakah Papa ini lebih konservatif atau lebih oke? Oh, makin kesini makin ngesing, makin inline. Justru kami bisa saling melengkapi. Jadi tetap kami tidak bisa memungkiri. Berarti sudah klik ya Pak ya? Sudah jauh Iya, lebih iya. nemu kliknya karena
Papa tetap punya pengalaman-pengalaman yang ketika dia kasih tipsnya itu, oh ya kita nggak pernah pikirkan ya. Misalnya, awas nanti hati-hati orang itu bisa ngetrik seperti ini apa-apa karena papa sudah pernah yang mirip-mirip gitu. Nah itu kan secara umur ya saya jelas kalah sama papa ya. Ada pengalaman-pengalaman yang papa lebih punya pengalaman di sana. Yang sudah jalani. Nah yang udah jalani itu kami butuh memang seperti itu. Tapi untuk masalah inovasi, tren-tren terbaru ini tuh sekarang seperti ini. Nah itu memang kami pasti yang bisa lebih cepat mempelajari sesuatu yang baru tuh kami bisa lebih cepat adaptasi. Nah itu jadi harusnya bisa sangat bisa kolaborasi sih di sana. Pak, saya penasaran Pak, 40 tahun yang lalu kurang lebih Pak ya. Iya. Itu produknya berapa sih Pak yang dijalankan Pak, yang dipegang Pak? Kalau Itu sekedar toko, kulak sama orang dan dijual lagi sebagai reseller dan dikelilingkan atau sudah ada menjadi agen Pak? waktu itu belum jadi agen, Pak. Jadi, Sama sekali satu pun belum Pak? belum. Berarti menjadi Jadi cuma kulaan jual wes gitu tok. jadi bahasa sekarang kerennya menjadi reseller, Reseller, betul. yang aktif dikelilingkan kemana-mana. Iya, gitu, Pak. iya. Iya. Jadi waktu Berapa itu, item? hah? Berapa item? Waktu itemnya itu enggak banyak, paling ya 20? 20-30 item. Dan pertama kali Pak, Ya. dari 20 item dan pertama kali megang apa Pak? Kok bisa ada yang percaya, Pak ini pegangan Pak? Tolong, bahkan mungkin minta tolong. Iya. Jalan loh Pak barang saya ini Pak. Iya. Waktu itu Susu bukan? bukan wafer. Oh wafer. Wafer. Import atau Lokal Jakarta. lokal? Kok Iya. kenal dulu sebelumnya? Ya, dulu awalnya kan orang itu datang ke toko saya. Belum kenal tadinya Pak. Belum kenal ya, orang dari Jakarta. Berarti denger mungkin ya. Ya, datang ke toko saya. Nah, mungkin tahu nama kita, Kapitan. Nah, terus Kapitan itu mulai naik yang memberikan namanya Papa ya Pak ya? apa ya? Apa Pak maksudnya Kapitan? Kapitan itu kapten itu. Kapten ya, kayak apa? Kayak Kapten itu. Pak. tugu ya? Pemimpin ya? pemimpin Atau ini apa? kapal ya? Iya. Kapten kapal. Kapten kapal Kapitan. itu, Pak. Iya. Terus datang ke toko, kan orang mesti survei, Pak. Dilihat satu kali, diputeri 2 kali, sampai 3 kali, 4 kali. Terus dilihat, toko Kapitan ini, toko ini kok gak jelas, ukurannya 4 meter kali 4 meter, Pak. Belum punya gudang itu Pak ya? Ya, gak punya. Dulu belum punya Iya, kan? iya. Jadi, punya kecil-kecil, Pak. Bukan gudang ya, kayak rumah kecil gitu. Sampai Pak. sekarang produk itu masih ada? Nggak ada sudah. Tutup pabriknya Pak? Pabriknya sudah nggak aktif, sudah nggak produksi. Oke, kemudian setelah dikelilingi, setelah diri, akhirnya Ternyata percaya dilihat, Pak? bukan Pak, tanya sama tetangga kanan kiri. Ini tokonya kok gini ya? Kalau saya kirimi Kok gak meyakinkan nggak ini? meyakinkan ya. Tak kirim ini nanti bulan depan nih satu toko hilang itu ya toh. Nah ternyata tanya-tanya, oh ya mungkin ya lumayan wis mantep ya. Bisa dipercaya. Bisa percaya ya, jalan terus ada produk lain mulai kasih agen gitu Pak. Pertama itu tentunya waktu menerima itu ya Pak, beban berat atau oh ini kesempatan untuk meyakinkan suatu Nah pabrikan kita ini Pak. dikasih ini kesempatan Pak. Kan waktu itu enggak ada bank garansi, enggak ada apa, wis pokoknya percaya. Iya, Pak. percaya Ya gitu. order aja wis kembangno sampai banyak Pak. Maksudnya sampai luar pulau itu. Dan untungnya waktu itu memang cara berpikirnya apa ini sudah bener ya. Iya. Ada orang yang dikasih kesempatan, wah ini memang kesempatan untuk dicek aja. Iya. Banyak loh Pak. Iya. Iya, Atau mungkin orang itu kan gini. Waduh aku ditarget terus mari gitu enggak masuk targetnya, atau mungkin Takut gitu ya. Iya, tiap bulan kan harus makan target itu Pak. Omsetnya itu Pak. Atau bulan depannya sepi, ada yang enggak mau Pak. Tapi masa awal-awal ditarget Pak? Awal-awal enggak, tapi setelah 3 bulan, 4 bulan kan ditarget Pak. Jadi stabilnya itu berapa. Oke, saya penasaran begini. Kemudian ada produk import pertama kali yang menawarkan itu tahun berapa Pak? Yang dari Jakarta atau dari mana sih? Ada enggak dari importer? Kalau importer kan berarti dari Jakarta Jakarta, atau ya, mana? itu biasa. Yang biasa. Artinya yang memang dari luar negeri ya, sendiri, prinsipal. Iya. dari Ada. prinsipalnya sendiri nyari. Ada. Wih, Kapitan ini tak carinya, aku denger ini. Ada. Karena kalau dia bisa langsung kan juga keuntungannya juga Langsung. langsung Iya, diambil iya. sama Pak Abu sendiri Jadi daripada
motong jalur itu, distribusi jalur, iya. satu Satu step. step, iya. Ada Pak dari Singapura. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 86 Pak. Apa produknya, Pak? 86, 87 ya. Waktu itu produknya ini Minuman apa? kaleng, Minuman kaleng, soft drink gitu. soft drink. Maksudnya minuman soda gitu ya? Iya. Seperti jus orange juice itu Pak. Kok langsung iya, Pak? Padahal kan Kebetulan saya sama produk itu bisa sudah jual kenal banyak. toh berarti, Pak? Iya, Oh, sudah oke. jual ke luar pulau. Nah, waktu itu masih brandnya Oh, berarti second brand. Pak Avo waktu itu marketnya sudah ada, terus Iya. kemudian dihubungi sama prinsipal, Iya. wah, oke nih Pak ya. Cuma mereknya lain. Nah, kalau dulu itu mereknya A, ini terus ini mereknya B, tapi Sejenis. Produk sejenis. substitusinya, Ya, merek substitusinya. dan ini lebih Kompetitor murah lah ya. kompetitornya. Ya. Dan sekarang megang berapa? Apa? Brand. Ya, yang langsung dari prinsipal. Sekarang sih kita banyakan main brand sendiri ya Pak Rudi. Jadi kita private label. Private label. Jadi bukan Tapi yang masih dari itu masih ada? Yang dari Sudah enggak. Oh sudah, semua private label mengurangi. sekarang. Sudah mengurangi. tetap ada beberapa persen itu ada istilahnya Papa tuh build up ya. Memang barang finish product langsung dari prinsipal brandnya dia itu tetap ada. Tapi kebanyakan akhirnya kita strateginya sekarang lebih memilih create brand kita sendiri. Jadi kita order ke pabrik, saya minta brand ini. Gitu. Oke, jadi OEM. Ya OEM Iya. betul. Ada pabrik sendiri enggak sekarang? Sekarang mulai ada juga kita ngerintis Oke. pabrik sendiri. Punya berapa juga. merek? Merek mungkin sekitar 30 ya. 30. Kurang lebih 30 Pertama yang di OEM kan itu apa? Boleh tahu? kopi. Kopi. Ya, kopi ya. Kopi merek Clubhouse. Merek Shake Clubhouse. Dari Malaysia. Jadi produknya originnya Oh, jadi itu memang Malaysian dari White Coffee. Malaysia Iya. pesennya ini. Iya, bulk size gitu. Oh, oke, Jadi di packing Kita gitu ya. kita proses di sini. Apa yang membuat Finishing ide itu, Pak? prosesnya. Kok nggak mau ikut brand besar aja, Pak? Hmm, Kan karena kalau brand besar kan sudah established, Pak. iya. Ini pakai merek apa dulu? Ini kemarin pakai Shake Clubhouse. Clubhouse. Clubhouse namanya. Clubhouse, iya. Oh, karena untuk membangun brand ini kan nggak gampang, Ya, toh, takes Pak. time ya. Takes time, takes effort, Iya, take a lot of money, Iya, dan betul. belum ada garansi, toh, Pak. Iya. Betul. Bisa Sama berjalan kita atau bisa kan diterima ada satu enggak? tantangan. Begitu tantangan ini bisa kita lewati, kita ngambil lagi brand yang kita punya private sendiri itu berani, Pak. Cuma menangnya memang punya network sudah nih. Iya, Betul. Indonesia Jalurnya sudah sudah ada. ada. Jalur ada. iya. Tinggal bagaimana cara Oke, jalur sudah dipoles ada. itu ya. Betul. Jalur sudah ada. Ya. Produk ini apa mereka langsung gampang menerima? Ya itu pasti susah. makan susah. Tapi mereka itu kan masih jiwa muda, semangatnya muda. Jadi berani promo. Oke, berani pertama kali titipan semua se Indonesia atau iya, Pak? ya Atau kita sistem coba consignment atau konsumen nggak ada sebagian. Kalau memang susah diajak beli putus, jual putus, ya kita konsumen tapi kan nggak banyak. mulai awal begitu. Awal Iya. ya. Tapi Akhirnya masuk sekarang berapa bulan, Pak? Atau berapa tahun bahkan produk itu bisa diterima? Beda-beda ya, memang tergantung potensi produknya sendiri. Ada yang Kalau yang 1 kopi yang tahun, pertama kali ini. kalau Karena ini kopi semuanya kan awal ini kan menentukan ya, membuat Betul. kita patah hati atau wow, oke. Iya. Tahu jalannya begitu mungkin ya. saya tahu sekitar jalannya, iya. 1-2 tahun ya Pak, kopi itu kurang lebih itu untuk waktu itu butuh untuk diterima juga. Kebetulan waktu itu juga memang sedang tren sih produk Malaysian White Coffee itu. Oh, oke. Jadi pas tren-trennya memang Betul, kita sekarang memang memang di Kebetulan situ. sebelumnya kita itu ada megang produk Merek yang sejenis. seperti itu. Jadi Iya. ya ngerti networking Dari jualnya awal gimana. nggak laku, terus kita coba. Iya, tapi memang white coffee itu semua dari Malaysia awalnya. Iya. betul. Yang style white coffee itu memang dari Ya, Malaysia. kita kenapa berani? Lah kita dulu ada brand merek A, kan nggak laku asalnya. Kenapa Terus kita mungkin coba. dari Tokopi Tarik itu loh ya? Iya, betul. iya, betul, dari ya. kopi tarik itu Semacam ya. itu. Karena saya masih ingat kalau dulu saya ke Malaysia pulang mesti beli kopi, ada kopi Iya, iya. tarik, kopi apa Teh tarik, kopi Teh tarik. Iya, Iya, ya tak tarik-tarik gini rasanya ya beda tetap gitu. Sudah pinter nariknya mungkin ya. Iya. Sekarang punya 30. Apa yang paling berat? Untuk maintain 30 merek. Saya maintain satu merek Madam Chang aja ngeluh kepalanya. Yang berat tentu saja Sampai
Lihat itu. Pokoknya kalau dia lagi ngeluh Felicia ini potongan rambutnya jadi aneh-aneh. Masalahnya aneh terus Pak Le itu. Jangan dijadikan Soalnya. patokan. Ketemu kamu ngeluh, ketemu saya tadi Iya. ngeluh. Oh, ini yang jawabannya. Iya, iya. Yang bagian mamahnya brand ini juga ini. Apa yang paling sulit? Yang paling sulit Memaintain 30 brand. itu ya kita pastinya satu budget ya Pak pasti ya. Terus juga ketika ada Kali 30 brand kan? iya kali 30 dan tentu saja ketika kita merasa treatmentnya sudah sama, ibaratnya punya anak, diperlakukan tuh sama, tapi ada yang bisa tokul istilahnya bisa tumbuh, ada yang stuck gitu kan. Nah, ketika yang stuck itu kan kita mesti research lebih lanjut ini yang bikin stucknya itu apa. Itu yang beratnya di sana. Lalu apakah ini lanjut, apa discontinue, salah di produknya kah, atau salah memang kita penempatan brandnya atau apa? Nah di sana itu Pak. Saya ini sering berpikir gini loh Pak. Iya. Valen juga mungkin kalau punya jawaban. Bagaimana seseorang itu bisa mempenetrasi pasar? Iya. Ketika misal produknya ini kecap nih. Terus bagaimana nge-push distributor dan toko untuk jualan kecap lebih banyak? Lah masa lu yang masak itu terus lebih banyak, pakainya lebih banyak gini loh. Iya, iya. Lah orang Indonesia ini kan rata-rata semua setiap rumah enggak mungkin enggak punya kecap kan. Iya, iya. Lah bagaimana? Padahal mereka sudah punya brand, sudah punya langganan brandnya sendiri. Iya kan? Iya. Orang Indonesia itu saya yakin setiap rumah sampai kos-kosan mesti cuma beda botol, beda merek kan pasti ada kecap nih. Iya. Kecap manis adalah kebutuhan utama makanan di Indonesia. Iya, iya. Bagaimana cara mempenetrasi? Contoh ini contoh, saya nggak tahu you punya produk kecap nggak? Punya Saus. kecap ikan Kecap Thailand. Thailand. Oke. Kecap ikan oke. Thailand. Nah, caranya kalau kecap ikan Thailand rada lebih rare sedikit ya, lebih Iya. gampang dipenetrasi karena pasarnya belum jenuh. Bener. Sama saus tiram ya. Ya lain sih tapi siram. Ya. Ya. Artinya kalau pasar belum jenuh itu gampang dipenetrasi supaya lebih merata. Kalau lebih merata omsetnya bisa naik ya. Nah, terus kalau sudah naik, contohnya kita mainnya saus ikan Thailand. Ya apa loh kalau naik masak misalkan nih. Satu hari kamu suplai aku Madam Chang gitu loh. Iya. Terus datang ke Madam Chang, "Apa Chang? Ngambil lebih banyak dong." Lah ya apa memang takarannya segitu? Iya, iya. So how you penetrate market yang seperti itu gitu loh. Nah karena kan kita semua bisnis ya harus growth Pak setiap tahun. Kalau nggak growth 10% ya kita dimakan inflasi kan. Minimal kalau perusahaan nggak growth 10% itu 10 tahun mati dia. Cuma kita pilih sebelum kita jalankan kita pilih produk itu Rudi. Jadi seperti kan gini sekarang. Seperti kecap manis. Ada merek ini ada 3 merek sudah besar. Kita nggak main kecap. Nah, kalau main kecap mati kita. Iya karena pasarnya Seperti sudah Ya kalah mie tempur instan. pasti. sudah jemu. Mie instan. Nah kita nggak main mie instan Pak. Kita main mie instan ya mati kita Pak. Ya, ini kan cokot-cokotan marketnya orang. Nah kan. iya nggak mungkin Dan kan. ketemunya kan raja Marketnya gajah. sudah Ya, terbentuk, kita tinggal kita- ngambil pie-nya siapa Iya, iya. kan. Nah, kita yang lain, Pak. Ambilnya contohnya seperti soun atau Kalau kecap tadi kecap ikan ikan Thailand. Thailand. Oke, caranya ya apa? Kan makanan kita ini tidak umum semua pakai kecap Thailand ini, kecap ikan. Kita terakhir sauce. strateginya kita juga middle up ya. ya memang middle up kita bantu create menu Pak Rudi. Jadi kita kerjasama sama kayak chef untuk ayo ini tak kasih barang ini createkan menu. Nah jadi kita ketika datang ke misalnya ke food service F&B orang F&B ke bagian purchasing atau chef kita istilah sudah sebagai konsultan. Saya bantu mikir nih, kamu punya menu kan seperti ini, saya punya menu seperti ini, kira-kira kamu bisa pakai. Selain memang untuk menu-menu yang kamu sudah bisa pakai produk Oh, jadi saya. supaya demand-nya meng-create demand Betul. terlebih dahulu supaya lebih merata. Benar, kalau Itu melalui apa dulu? Kalau dulu kalau kan gampang dulu- ada pameran-pameran. Betul, kemarin gitu kalau kan. kita kemarin seperti itu lihat banyak ikut food show, trade show gitu ya. Jadi setiap seperti yang ada setahun di Bali, Jakarta. ya Bali Iya. Jakarta, kalau di Surabaya biasanya di Mall Grand City itu Iya, ya. iya, Nah, iya, itu tuh mesti ada kita join di sana itu biasanya kita create menu dan itu kan untuk memberi inspirasi juga buat para pekerja yang di bidang itu, orang purchasingnya, orang chefnya biasanya yang datang kan. Itu idenya siapa dulu? Itu sebenarnya strateginya lumrah sih kalau untuk kami para importer F&B itu Jadi rata ya kalau pameran-pameran mesti kayak begitu ya. gayanya salah satunya seperti Berarti itu. keluar uang. Pertama kali ikut pameran tahun berapa?
Kalau pameran dulu awalnya kita lebih ke supporting prinsipal kita ya. Awal-awal tuh experience kita pameran tuh mungkin di 2010-an itu udah mulai tren sih. Oke, support Scoop-nya. agen-agen gede gitu ya. Ya, jadi kita sebagai subdis waktu itu statusnya lebih banyak. Nah, kita memfasilitasi ketika para saya bos kita lah ya yang kasih Importer ya itu. importer-importer itu bikin pameran di Surabaya, kami kan subdisnya tuh, kami yang fasilitasi. Oh, Kami oke, yang dari prinsip ya, Belajar dari kami situ. belajarnya dari sana. Oh, ini loh manage. Kan biasa bos-bos luar negeri datang semua. Ini kita mesti hospitality mereka, terus kebutuhannya itu yang atur paling apa. berharga loh Pak ya. Iya, iya. Memang kita sini anggapnya jadi pelayannya dulu. Nah, ya, toh. Di awalnya kita gitu. Dari situ kan ada Ada pengalaman ya, pengalaman, budget, ya. terus apa yang harus dipersiapkan, harus ada teman-teman promotor-promotornya, itu kita mesti preparein itu, gitu sih. Nah, kemudian kalau sekarang ini pandemi ini, ya apa cara jualnya? Itu salah satu di Singapura ikut juga nggak kadang Iya, pameran? Hotel Asia kan ya Iya, biasanya. heeh. Itu Kan saya tahun setiap ini 2 tahun semua sekali kan ikut ke sana nih. Iya. Itu kan sudah batal tahun kemarin kan? tahun ini sudah sampai di April websitenya kan nggak mestinya kan, berani ya. ditulis, ya langsung Tahun tahun ini depan. juga batal lagi ya? lagi. Bukan bahkan sudah nggak ditulis eventnya, dia langsung tulis 2022, jadi bukan cancel, dia udah nggak berani Jadi tulis 2021 ada jadwal nggak ada. 2021. heeh. karena sana kan ketat sekali Singapura maupun Pasti dia tahu lah Jakarta. proses vaksin apa Batal next time. perusahaannya setengah mati Iya, 10 iya. hole ya. Betul, betul, gede Sampai banget gedung. deketnya apa? Kan aja Soalnya anak kayak saya airport. Pak sampai mau merotol kakinya. Iya, 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 iya. Jadi kalau ketemu sana kan nggak mungkin, Rudi, incip-incip gitu. Iya. Nah, itu kalau pulang produknya belum dapat terus di sini kena COVID, wah. Saya dulu ya kalau ke pameran itu kan Iya, 2 tahun sekali saya mesti ke sana. Berangkat saya nggak pakai breakfast. Makan Sampai langsung di malam sana. kenyang. Iya, iya, iya. Icip Sampai sini, keliling. sini, enak. icip sini. Kita tinggal, Lah. cuma modelnya kartu nama. Ini, Iya. ya. Banyak. Nah, pertanyaan saya ini apa ngatasin kayak begini? Apakah stuck? Bakal Nah, stuck itu market tadi ini? akhirnya kita menemukan jalan di e-commerce, Pak. Itu salah satu new way kita untuk promo sebenarnya ya juga. Kita mulai injek untuk budget sebenarnya di e-commerce juga. Digital e-commerce ini perannya sekarang di sana. Karena jujur kita F&B ini yang menarik kalau waktu trade show incip-incip kan. Apanya Experience-nya ya. iya, masak langsung nih di depannya mereka, wah Quote an baunya idea, wangi iya. gitu kan. Ini cerita-cerita. Nah, ini kan droplet semuanya ini kita masak, kita cerita, kita makan kan ini Dan semua kalau pakai lewat dilarang. Zoom apa semua experience-nya beda. Beda banget Bau. baunya, apanya, Bau itu yang taste-nya ini menggelitik kan gitu panca kan. inderanya yang Iya, sebenarnya kita iya, iya. mainin kan. Setuju, Itu kan setuju. semua food show kemarin jadi Zoom itu ya beda banget lah. Jadi memang ya kita mesti benar-benar switch, benar-benar ganti strategi. Salah satunya kita melihat peluang besar tuh yang bisa tuh ya digital ini. Digital entah kemarin kita coba lewat dari Full Stop juga bantu aturin, kita ikut ada influencer ya, influencer chef gitu, chef celebrity chef, kita support mereka lah, kita support mereka untuk isi konten brand kita. Ternyata it works loh, itu juga hal-hal perdebatan sama papa. Hah? Apa-apaan? Bayar orang sinyo-sinyo nggak jelas puluhan juta keluarnya di YouTube gitu kan. Siapa sih Apa ngeliat YouTube efeknya? itu? Siapa yang lihat YouTube? Ini loh Dan sekarang Pak Awu ada di Survival Talk YouTube. Oh iya. Sekarang ada ini macam Papa Cang ya, ya. Jadi kita mulai Terbuka YouTube ya. itu gitu. Terus waktu itu kita bilang, Pak cobaan Pak, ini nih lagi laku keras. Semua orang itu cowok-cowok itu jadi kepengen masak ngelihat si satu Coco Chef ini gitu kan. Ya coba. Wih beneran loh itu kita bayar Langsung itu nyetrum. langsung istilahnya apa langsung nyetrum di titik misalnya jam 7 malam tayang. Jam 7 lebih 1 tuh langsung Shopee ting 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 ting, Tokopedia kita ting 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 ting. Wah ada pembelian Dan itu terus. sebetulnya PR juga sudah 3 tahun yang lalu dilakukan. Bener. Kalau nggak siap di situ ya nggak distribusi channelnya lewat mana kan? Betul gitu. Jadi dari sana pelan-pelan kita, wah iya ya kita mesti buka cara pemikiran baru ini, cara kita untuk promosi, cara kita untuk kenalin produk kita, memang nggak bisa dengan cara konvensional. Dan kita ngelihat memang, wah iya ya dihitung-hitung lagi, kita dulu keluar budget food show tuh luar biasa itu Dan investmentnya. lebih murah gini kalau akhirnya loh Pak ya. Lebih juga bisa direct Dan sebenarnya. lebih murah nggak perlu buka toko sekarang Pak. Iya, iya. Betul, gitu Pak. Jadi ya memang agak berbeda ya, tapi kita melihat digital punya powernya sendiri dan it works sih kalau di tengah pandemik ini juga. Oke, berarti ketika awal pandemi ini yang sudah 1 tahun ini, Iya. Iya.
awalnya. Ini kan first anniversary nih, Iya, gitu iya, ya. benar, First benar, anniversary benar. nih. Tiga ya. Saya sekarang ini saya masih ingat tahun lalu saya ini di atas kapal di Raja Ampat. Oh, iya. lagi nyelam, Pak. Iya lagi nyelam, lagi trip kan. Iya, iya. Masih ada pasien 01, 02 dan kita ini cuma ngelihatnya dari berita, itu pun beritanya terlambat. Karena kan di pedalaman itu kan nggak ada signal semua. Iya, Kalau ada dung, 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 keluar semua. Waktu pertama kali pandemi ini, apa yang ada di benaknya Pak Afu sama Valen ini? Aduh, mati bisnisnya ya apa gitu. Ada apa-apa? Impression pertama kali tahun lalu, Pak. Waktu itu ya kita sempat, Karena kan masih awal tahun, belum first quarter itu kan, iya, Pak. Iya, iya, iya. ya kita sempat panik apa yang harus kita lakukan. Tapi kita waktu itu kan ya ngeliat dulu. Sebulan, 2 bulan, terus saat kena PSBB kan, toko banyak sing suruh tutup. Sempat worry, ini Iya, apa kita omset paling ini ya? takut Iya, itu iya. yang terdampak untuk kita supply food service Horeca, Iya. Pak Rudi. Jadi Iya, nggak lalu boleh buka supply Bali gitu kan. gitu Kita kan kan, supply Bali lumayan banyak tuh Iya. untuk tourism. Wah, Bali kan mati total. Wah, ini gimana ini yang Kita datengin dia, mereka nggak mau terima. persiapan barang-barang Nah, kita pertanyaannya sih, bayaran nih piye Pak sing bon-bon yang kemarin, tagihan-tagihan Iya, yang kemarin sempat itu? Macet-macet. macet tapi mundur, ya mundur. mundur. Sampai sekarang masih ada yang belum terbayar. Tapi Karena ya memang kita telaten. didatengin itu ya memang lihat, oh my god, ini mau ya apa mau nagih wong nggak ada tamunya loh Pak. Memang Bali paling parah. Tragic Pak ya. Iya, Lombok masih oke. Jadi ya tak lihat, saya tanya supplier tetangga, supplier yang lain, gimana kamu? Ya sama-sama memang. Yang dulu itu langganannya bagus. Tapi bayarnya- untungnya cash flow-nya Kapitan ini sehat sekarang, bukan namanya Kapitan ya. PT Interbuana PT Mandiri. Interbuana Mandiri. Inter Buana Mandiri IBM, IBM. ya, IBM. ya. Nah, untungnya IBM ini keuangannya bagus Pak. Lah, kalau enggak lah ya, Ya, itu banyak memang- perusahaan yang enggak sehat kan. Akhirnya iya, gara-gara supplier nggak bisa diambil Customer, sama pihak lain tidak Iya, bisa iya. bayar, Iya, iya. ya kokot Pak. Ya, sana kita masih pakai sistem encik-encik ya. Jadi ya memang nggak ngawur-ngawur juga Nggak lah ngawur kita. untuk Ya. dropin barang. Ya, enggak ekspansi ya. Yang maksudnya tanpa perhitungan ya Pak. Jadi untuk Dulu mungkin ada perusahaan mungkin kan, wah tahun ini naik grade-nya, tahun depan harus naik. Wah, naik terus mari gitu. padahal utangnya Utang bang, utang bang, utang Iya. bang. Wah, utang, begitu dihantam tapi gini. utangnya juga Yang ini nggak ya, sehat. Iya, iya. Jadi masih dalam kadar ya masih dalam plafon lah. Sempat nggak kepikir, waduh tahun 2020, akhirnya tutup target nggak ya? Masih tutup. Atau over target malah? Ya kurang lebih masih tutup target lah. Karena saya ini nggak pernah lihat supermarket ini ramenya kayak begini loh selama saya hidup ini. Iya, iya. Tapi sebenarnya item tertentu Pak Rudi. Jadi Nggak semua ya? Nggak semua. Loh, Kayak kalau di Amerika kan semua kosong. jadi kayak misalnya snack-snack gitu yang bikin tenggorokan cenderung sakit itu drop penjualannya. Oh, orang sudah mulai, oh iya aku nggak boleh makan Confectionery, sembarangan snack, ya. Permen ya, permen, kayak permen, permen ya. coklat tuh ngefek banget confectionery kategori itu tuh dropnya lumayan. Tapi healthy food gitu ya, makanan-makanan yang sifatnya herbal, sehat itu naik. Seperti Harusnya wintermelon. maybe Madam Cheng Iya. juga ada nggak tahu ada efek di sana juga. Iya. Kalau Karena orang sudah mulai lebih sadar ya. Betul, Dan- healthy dan kemudian lifestyle-nya. orang mulai nyetok takut ya. Kan Benar. di awal-awal nggak tahu. ya di awal-awal memang ada panic buying ya itu sempat lah. Tapi itu nggak lama. Tapi Habis itu 2020 trennya akhirnya beda. ditutup tidak mengkhawatirkan Enggak kita Nggak. sejalan. first quarter itu kan. Nggak. Bisa Ya terlewatin. udah oke lah. Meskipun sempat ada berita yang tidak enak di bulan Agustus, Iya, Pak iya. Afu sempat juga sakit ya. Iya. Waktu itu ya apa? Bingung nggak kalian semua ini ya apa lagi? Ya awalnya Apa karena sistem semua sudah manajemen semuanya sudah oke, biarpun Pak Afu sakit tetap sudah oh kalau secara operasional no problem kan? No problem, kan lebih ke arah memang gimana mungkin handle-nya ya. Tapi waktu itu untungnya kita juga cukup terbantu ketika awal pandemi Maret April tuh kan kami juga sering meeting internal untuk set SOP. Kalau memang ada karyawan kami yang bergejala lalu memang positif itu kami tindakannya kan seperti apa. Jadi gambaran-gambar terus harus mengontak kita ada rekanan tenaga medis siapa itu sudah ada gambaran oh dokter A, dokter B atau dokter C. Jadi ketika dari papa pun memang sempat ada bergejala seperti itu, tindakannya pun ya kita ngikutin yang kita sudah pernah Protokolnya set. yang sudah kita- Kita sudah pernah set itu sih. Saya ini senang sekali Pak ngomong mengenai bisnis, mengenai ngomong Iya. tentang bagaimana cara kita meregenerasikan Iya, iya, semuanya. Tapi at the end of the day ya waktunya yang kadang tidak ada. Tapi kalau boleh terakhir ini Pak, terakhir Iya. kalau boleh. Setelah COVID-19 ini Pak, Iya. ada enggak pemikiran Pak Afu yang berubah
setelah bulan Agustus itu? Maksud Agustus tahun lalu apa? Agustus tahun lalu kan waktu sakit, Pak. Iya, iya, Terus iya, sakit, membuat pemikiran lagi berbeda melihat semua ini, Pak. Melihat Iya. dunia dan kehidupan ini. Jadi kita ada hikmah ya Pak, itu Rudi. Jadi setelah itu kita jadi akhirnya kalau kita ada kena sakit, kenapa kita nggak boleh panik. Nomor satu, nggak boleh panik. Ya. Terus kedua, kita nggak boleh ngeremehkan. Kedua, nggak boleh meremehkan. Ya. Jadi pokoknya ada nggak enak, 1 hari 2 hari, wis gak usah banyak debat sama keluarga, di swab, PCR swab. PCR swab. Yang waktu itu berapa? 2 juta lebih. Iya, ya. 2 juta lebih. Waduh sih mahal ya. Sekarang kan 900.000 ya. Iya, harga turun-turun. HIT-nya. Ya harus swab semua, wis, tak apa-apa wis. Ya, soalnya itu adalah perjuangan hidup dan mati kan beda tipis, Pak. Iya. Itu ya. Kalau telat, ya mati wis. Saya itu ngomong-ngomong gini, Pak ya. Saya ini punya teman, orang berduit kerja besi. Iya. Matinya konyol. Gara-gara dia itu terlalu, maaf ya, pelit terhadap dirinya sendiri gitu. Iya. Tapi kaya. Hmm. Dan ini teman sekolah saya. Sampai kita ini jadi ngomongan, aduh. Dia itu kadang-kadang bukan kadang-kadang. Waktu itu kita sempat cerita dan saya cepat diceritai dia saya itu sama rumah sakit ini bisa ribut karena rumah sakit ini saya juga baru tahu dari dia karena dia itu orangnya kan sangat teliti. Setiap suster masuk ngetem darah ya, Iya. termo itu kita kena biaya loh. Iya. Iya, iya. Iya. Itu aja ribut. Argonya jalan langsung. Iya, lu Minta tisu manggil ya, bayar. saya nggak mau sering-sering diperiksa gitu loh. Iya, tapi kan gitu loh. Kayak the end of the day akhirnya dia mati. Matinya dalam keadaan kaya. Iya, iya. Bukan nggak punya duit kan? Bukan nggak punya duit ya. Kalau orang sakit nggak punya duit dan akhirnya harus meninggal. Ya mau gimana ya? Ya kita ya wis mau ngomong apa. Yang kita getoni sebagai temen itu, kamu ini loh punya duit. Iya, kecuali nggak punya uang. Iya nggak punya duit, lain dia kan ya. Jadi hikmahnya lagi apa, Pak? Jadi jangan eman-eman kalau masalah kesehatan ya, Pak ya. Kalau kesehatan ya, Uang bisa memang dicari, Pak. Itu harus keluar ya, keluar. Harus dibayar, bayar. Cuma mungkin obatnya ya. Mau obatnya mau generik, mau obatnya yang nggak generik. Nah itu kan Disesuaikan sosial disesuaikan status. budget. Iya. Iya. Terus kalau sekarang sudah kita pengalaman, jadi kita ngerti kalau ada keluarga atau anak buah atau karyawan udah enak dikit, kita langsung perhatikan. Kita cepat kasih obat, terus kita kasih madu. Nah, madunya kita kan kebetulan ya lumayan. Terus Produk sendiri. Iya. iya. Terus minum sama telur ayam 2 butir, seperti yang kita dapat panduan dari supplier kita yang dari sana, harus minum madu 2 sendok, telur 2 butir pagi dan sore, sama minum obat, ya sembuh orang hidup ya. Terus sama anak-anak lebih sayang, Pak? Kenapa? Setelah kejadian itu lebih sayang? Ya lebih dekat ya. Nah, jadi tidak gampang ngamuan. Masa Pak Abu ini marahan dari iya. tadi? Alhamdulillah lu. Soalnya kita kan di karantina itu kan kayak apa ini? Ya dok, kayak ini. Wah. Ya bingung, panik dan semuanya pasti itu, Pak ya. Iya. Semua Pak. Terus kan nggak boleh dikunjungi, Pak. Iya, Beda iya. sama sakit demam Itu loh yang berdarah sulit, kan. Pak ya. Iya. Nggak bisa You on video your own, call. Pak Abu ini harus dengan dirinya sendiri, enggak bisa. Malam nggak pernah tidur sendirian, ya toh. Kalau lampu dimatikan gelap, pas ada putih-putih datang, takut kita padahal suster. Oh, suster ngecek. Ya lah suster pasti setannya Pak. Kan rumah sakit banyak setannya tuh. Oh, kamu panggil yang sebelah bukan ini, bukan Iya, yang iya, sebelah iya. aja dipanggil duluan. Loh iya, kalau lampu dinyalakan Nggak bisa biasa tidur. tidur. Ya, tapi gimana ya, wis dinyalakan aja Pak, daripada mati ketakutan. Oke, kalau kamu lihat setelah kejadian Agustus, lihat Papa gimana? Apa yang hikmah dari kejadian itu? Ya, satu tetap memang jangan panik, karena kalau panik nggak bisa mikir, kalau nggak bisa mikir nanti ya nggak ada solusinya. Terus yang kedua memang ya kita tetap apapun yang terjadi show must go on ya. Kalau saya tetap melihatnya bukan bikin takut, tapi justru jadi kita kalau ada COVID itu how to handle-nya seperti ini. Jadi saya melihatnya jadi lebih nggak takut justru. Kalau sebelumnya itu ibaratnya kita Sekarang sudah tahu. sudah ya? tahu cara manage-nya itu begini. Jadi di saat orang lain semakin nggak berani keluar atau apa, kita ngelihatnya
oke kita tetap jaga protokol, kita tetap patuhi semuanya. Tapi kalau memang Kena, kena, bisa ya mati. sudah. Iya, Kan jangan bisa mati ya. bisa dihandle kan. Kita know lah how to handle-nya itu Kita jadi tetap paham. masih keluar itu Rudy. Jadi ya yang penting gimana ya, kita ini saya sudah ngalami, kan bukan teori, ngalami sendiri. Jadi kalau ada sedikit-sedikit ya mesti swab. Memang ya dari nyonya marah-marah kok dikit-dikit swab, nah nggak eman duitnya. Tapi setelah lo ini lo positif lihat lo, oh iya, nah baru sekarang mikir. Kalau dulu kan swab 2,5 juta kan sakit Pak. Kalau Sakit 2 kali Pak ya? lo iya, Sakit hidungnya, sakit sakit sama kantong ya. sekarang Ini, kan. Ini pandemi kok dikit-dikit swab lo, swab sekali 5 orang, 6 orang. Nah, ya toh. Nah, tapi Oh ya, 4 suami istri 6 ya. 4 iya suami istri, iya 6 Pak. Itu Pak. Jadi ya wes gimana gitu. Wes sekarang memang setelah itu oh ya, sekarang Sekali periksa 15 juta loh Pak. iya 15 juta. Terus belum minta obatnya lagi. Yang sehat kan ya perlu ke dokternya. Dok, Iya biar minta- tetap Iya, tetap sehat. Nah, itu kan semua ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu memang kita lihat daripada kita terlambat, tambah fatal kan. Terus kedua, kita sama keluarga ya yang penting harus tambah kompak. dan setelah itu jadi lebih cinta. Pertanyaannya selalu ada tentang cinta nih Pak Rudi. Ya jadi anu lah lebih bisa melihat ada kesempatan lagi lah yang berarti yang diberikan kan untuk kita bisa bareng-bareng lagi gitu Ya sih, Pak. segala sesuatu tuh kita hanya bisa mengambil hikmahnya. Sama Ya, sembahyang. ada hikmahnya, Pak. Sembahyang yang banyak gitu aja. Ya. Ya kalau sudah begitu, at the end of the day sebetulnya ya uang itu penting ya. Iya betul. Betul. Ya, tapi semua itu kalau sudah begini sehat nomor 1, uang Iya, nomor betul. 2. Iya, iya. Iya. Ya, jadi memang kita ngelihat dari situ kita kan sepanjang pandemi juga Papa memutuskan kita maju terus, nggak tutup sama sekali gitu kan. Karena sebenarnya kan industri di makanan juga diperkenankan kan untuk buka di kala Ya. yang lain kan Kita masih cukup ketakutan. beruntung, industri Betul. kita ini masih Iya, boleh buka Iya, iya, dan ada industri lain yang harus benar-benar close. Ya, ya, ya. Malah kita ada berapa produk tuh omsetnya bisa naik banyak. Jadi gara-gara pandemi tadi saya sempat singgung e-commerce-nya kan lumayan ada peningkatan. Semenjak Maret April tuh kami buka terus, bener literally buka hari Minggu tanggal merah, cuti bersama itu buka terus untuk garap packingan. Wah, hebat. Iya. Satu-satunya hari kita libur tuh Chinese New Year kemarin. Tuh bener-bener libur packing tapi e-commerce-nya tetap buka. Ini pasti gara-gara Felicia. Madam Chang juga buka 365 hari kadang-kadang. Bukannya 366 hari gitu. iya. Nggak boleh tutup katanya. Soalnya tahun lalu kan 29 Februari, Pak. Iya, Jadi memang 366 hari. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Pak Ahu, terima kasih kasih. buat waktunya, sharingnya semua yang sangat luar biasa. Thank you. Valen juga luar biasa sehingga bisa menginspirasi subscriber di luar sana. Iya, iya. Iya. Saya doakan semua keluarga sehat-sehat, bisnis tambah lancar, satu Amin. hari produknya jadi Emang lebih kuncinya banyak, di kesehatan. Jadi bisa kalau sehat, bisa mikir, bisa Betul. bekerja dengan maksimal. Ya, ya. Thank you Pak, salam bertahan hidup. Ya, oke. Ya. Ya. Thank you. Jangan lupa subscribe, loncengnya dinyalain. Salam bertahan hidup. Tapi ini bagus, ini ada minyaknya. Kalau makan malam sama telur di dadar, oke saya iya digosok ya. Nah ini arak masak. Jadi kalau kita di Ming Garden ada udang bambu sama ya hilang lagi. Oke. Ini coklat kita yang buat sendiri juga. Dua yang mantap. Ini penjahit. Ada untuk ekspor. Pasukan. Iya. Nah, ini bermelon. Intermelon. Supaya kita isi tegurannya. Oh ini masuk gelas bukan? Enggak masuk gelas ya. Tadi maaf. Sama gelas aqua itu. Jadi ada kita besar ya. Nah ini kalau cuma main Indomie, mie sedap, main apa bisa. Ya, kita main yang ini. Apa yang ini? Jadi bukan dari beras. Kalau makan di
Thailand tuh yang disupport biasanya grassroots gitu Pak. Kita pilih. Jadi ini kalau kita goreng ya, Oh ini tadi yang kecap apa tadi kita kecap di Thailand. Oh ini beda. kalau kita kerja kecap manis ya nanti terus jadi pasti bisa berbahan. Ini lumayan bagus ini wangi itu. Nah ini langsung makan. Ini semua produknya IBF. Terus yang ini kita nggak makan, kita makan di sini. Ini semua untuk kita, Pak? Iya. Iya, tinggal. Itu sama ada lagi 4 botol. Wah, Pakai Wah. Kita masih ada Thai tea